Pakai uang sang kakak untuk poya-poya, namun saat ditagih dirinya kelimpungan hingga akhirnya menghalalkan segala cara, termasuk mengambil uang tetangganya sendiri dengan datang ke tokonya dan menghabisi tetangganya sendiri. Kejadian kisah nyata ini pun terjadi di Pandeglang, Banten. Di lingkungan tersebut ada salah satu toko yang cukup dikenal bernama Toko Siva. Toko Siva sendiri disebutkan adalah toko sembako yang komplit. Selain ada bahan-bahan pertanian, namun ada juga barang-barang keperluan rumah tangga, sehingga nampaknya membuat para warga suka dan menjadi pelanggan toko tersebut. Toko tersebut milik Ibu Siti Fatimah atau biasa dipanggil Siva. 25 tahun merintis toko tersebut dari nol. Ibu Siva pun sudah berkeluarga, sudah menikah dan punya 3 orang anak. Siva sendiri di lingkungannya dikenal sebagai orang yang baik, bahkan pemilik toko ini dikenal ramah. Para tetangga pun menyebutkan sering membantu dan memberikan hutangan kepada yang membutuhkan. Kesibukan Ibu Siva pun selain menunggui toko sekolah, merawat keluarganya dan bergiliran dengan sang suami mengantar anak sekolah. Namun kali ini ada yang berbeda. Saat itu seorang petani mencoba untuk ke warung Siva. Di sana dirinya biasa membeli alat-alat pupuk, di sana juga toko sembako. Namun saat ke toko tersebut, sang petani itu kaget menemukan Siva sudah tergelentang di lantai, mengeluarkan banyak cairan merah, membuat dirinya panik hingga meminta bantuan dari para warga. Tak lama warga pun berdatangan dan melihat kondisi Siva, langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib dan melaporkan kepada suami Siva yang tengah Jumatan di masjid. Suami Siva yang histeris langsung menunggu pihak kepolisian datang. Saat pihak kepolisian datang menyelidiki kasus ini olah TKP dan juga membawa jasad Siva ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Pihak dari kepolisian pun menanyai keluarga korban, menanyai para tetangga dan juga suami korban yang saat kejadian ada di masjid. Menurut hasil otopsi, Siva sendiri mendapatkan banyak tikaman dan dirinya mengeluarkan banyak cairan merah hingga dirinya berpulang. Saat itu pihak yang berwajib interogasi orang-orang. Menurut para keluarga dan juga para tetangga, Siva dikenal sebagai orang yang baik, tak punya musuh apalagi punya masalah. Saat itu bahkan pihak kepolisian pun cari barang bukti yang ada di TKP hingga akhirnya pihak kepolisian menemukan beberapa CCTV dari CCTV toko dan juga CCTV tetangga. Pihak kepolisian menyelidiki kasus ini dengan seksama, mengingat ada korban dan juga ternyata ada beberapa barang yang hilang di toko tempat Siva berjualan. Terlihat dari CCTV seorang lelaki datang ke toko tersebut dan di sana laki-laki tersebut tanpa melakukan sesuatu hingga tak lama laki-laki tersebut pergi meninggalkan toko Siva dengan kondisi buru-buru. Menurut pihak keluarga dan para tetangga saat pihak kepolisian koordinasi, ternyata lelaki tersebut adalah lelaki tetangga rumah Siva. Pihak kepolisian pun langsung melakukan pengejaran kepada pria tersebut yang ternyata sudah kabur ke Bekasi. Pria tersebut diamankan dan dikembalikan ke Pandeglang. Setelah diamankan, pelaku pun akhirnya menceritakan kronologisnya. Seorang lelaki bernama Sahril alias Ateng, berusia 18 tahun, warga tetangga Siva juga, yang ternyata masih sekolah SMK kelas 3. Sahril saat itu mendapatkan uang transferan dari kakaknya untuk sang kakak ipar. Mendapat transferan 500.000, bukannya diberikan kepada sang kakak ipar, namun dirinya memakai uang tersebut untuk poya-poya. Saat sang kakak menagih uang transferan tersebut, Syahril pun beralasan kepada sang kakak kalau ATM-nya sedang ada gangguan dan uang tersebut belum diambil. Bahkan dalam pengiriman pun nampaknya tengah error. Beberapa kali setiap dirinya bertemu dengan sang kakak, dirinya pun membuat banyak alasan. Salah satunya ya tetap dengan mengungkapkan kalau bank tengah error dan kini kiriman belum diambil. Namun ternyata uang sudah habis dan hanya bersisa 200.000. Kelabakan mengembalikan uang sang kakak, Sahril yang pengangguran dan masih sekolah ini pun tak pikir panjang. Dirinya mencari orang untuk bisa dirampok, akhirnya mencari orang-orang atau tempat-tempat yang bisa menghasilkan uang dengan cara cepat. Akhirnya tujuan pun langsung ke toko Siva yang yakin toko tersebut ada punya uang. Sudah mempersiapkan segalanya, bahkan Sahril dari rumah sudah menyiapkan senjata tajam untuk menghabisi seseorang dan membuat seseorang itu panik. Sahril ke toko Siva pura-pura untuk membeli sesuatu. Saat itu ada Siva yang melayani dirinya dengan penuh keramahan. Saat Siva lengah, Sahril pun mengeluarkan senjata tajam dan menikam Siva sambil membekapnya. Sahril menikam Siva beberapa kali hingga akhirnya Siva pun lemah terjatuh. Mengeluarkan banyak cairan merah, Siva pun berpulang. Kondisi itu sempat membuat Sahril panik, namun dirinya tak menunggu waktu lama, mengambil uang di dalam toko yang ternyata hanya ada 200.000. Tak hanya itu, Sahril pun langsung membawa handphone Siva dan kabur meninggalkan toko tersebut. Meski Sahril berhasil kabur, beruntung ada CCTV di toko dan juga tetangga toko. Sahril diamankan pihak kepolisian, melakukan perlawanan hingga akhirnya dirinya didor. Kini Sahril mengakui perbuatannya, motifnya hanya ingin menguasai uang di toko milik Siva.
Kasus ini pun akan segera disidangkan. Sarir sendiri dijerat beberapa pasal berlapis dan akan mendapatkan vonis hukuman 15 hingga 20 tahun penjara. Keluarga Siva sendiri sedih tak menyangka pelakunya masih remaja dan tetangganya sendiri. Bahkan uang yang diambil pelaku tak seberapa. Keluarga Sarir meminta maaf dan tetap menyerahkan Sarir ke hukum, menyebutkan kalau sang anak bukan tak salah didik, melainkan Sarir sendiri memang salah gaul di lingkungannya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.